Halo semua, welcome to Maximus Talk Show. Dan hari ini kita bakal bahas tentang The Boy in Striped Pajamas. Ini adalah film tentang kisah dua orang ya, tentang Bruno dan juga temannya Small. Dan hari ini kita masih bersama dua orang teman kita, ada Hansen dan juga ada Vigo. Kita hari ini punya 5 pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada mereka. Em, jadi mari kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu apakah yang menggerakkan Bruno untuk menjalin persahabatan dengan si anak Yahudi? Itu Small. Oke, aku yang jawab. Eee, jadi si Bruno ini kenapa dia bisa berteman dengan Shmuel nih ceritanya. Jadi dari awal ketika Bruno itu kesepian, bosan karena setelah pindahan gitu kan, dia jadi main sendiri gitu, jadi nggak ada teman. Kemudian dia nggak sengaja nih ketemu sama ini, lihat ada orang yang bekerja di lahan pertanian dari jauh banget, dari jendela. Nah, sebenarnya itu adalah camp konsentrasi itu. Itu camp-camp untuk orang Yahudi. Kemudian tuh, kan Bruno nih penasaran nih, itu camp apaan. Jadi dia mulailah menyelinap ke hutan di belakang rumahnya, hingga tiba di pagar berduri yang mengelilingi camp, lalu dia tuh nggak sengaja ketemu sama Shmuel di situ. Jadi, dia mulai berteman lah di situ, sama si Shmuel, gitu, Bet. Ya, jadi sebenarnya di awal film kita lihat ya kalau dia itu em, berusaha untuk ke kebun belakangnya ya, padahal dia nggak dibolehin kan. Tapi akhirnya dia ketemu Samuel. Nah, Iya, dia mm-mm. Jadi kita punya pertanyaan kedua nih. Mengapa dari lingkungan pembenci Yahudi bisa muncul sikap yang berbeda, yaitu mengasihi seorang teman Yahudi. Jadi kita lihat kan semua orang Nazi itu tuh nggak suka banget sama Yahudi karena mereka bilang bahwa Yahudi itu adalah bangsa yang menghancurkan Jerman nih, ya kan? Tapi si Bruno ini dia mau nih temenan sama anak Yahudi. Kira-kira kenapa? Mungkin untuk pertanyaan ini saya yang jawab ya. Eh, jadi menurut saya, karena secara naluri ya, eh, seperti yang dikatakan oleh Immanuel Kant juga dalam teori Kantianismenya, bahwa sebenarnya setiap manusia tidak bertindak sesuai dengan resiko yang akan terjadi. Jadi bukan setiap manusia adalah utilitarianisme, melainkan ada prinsip universal yang terkandung dalam kehidupan manusia. Dan salah satu dari nilai tersebut adalah menjaga kehidupan manusia lain. Nah, nilai tersebut tentu saja juga ada pada Bruno, sehingga dia pun akhirnya mengasihi teman Yahudinya setelah dia mengetahui bahwa em, dia telah disiksa dan eh, juga mengetahui bagaimana tentara Nazi memperlakukan orang-orang Yahudi. Begitu. Karena dia masih bocah juga nggak sih mereka, dia nggak lihat secara langsung bahwa apa Yahudi itu ngancurin bangsanya, jadi dia pikir bahwa semua orang sama gitu kan. mhm, Bisa bisa juga, dipikirkan seperti itu sih. Ya. benar juga. Oke, kita punya pertanyaan ketiga nih, yaitu jelaskan hubungan antara kisah film ini dengan ide tentang yang baik menimbang akhir film dari akhir film ini, di mana yang baik dalam kisah itu. Jadi untuk, pertanyaan tadi mungkin kita review ulang lagi ya kali ya pertanyaan. Jadi tuh kan kisah ini menceritakan Bruno kan. Bruno ini dia bertindak sendiri gitu loh. Dia kabur dari rumahnya lewat halaman rumah belakangnya, kemudian masuk ke dalam camp dengan bantuannya Samuel, melewati, pagar batas berduri yang menyebabkan ia dapat melakukan apapun seperti main, berbagi makanan juga sama, si Samuel ini nih. Tapi pada akhirnya dari hal-hal yang dia lakukan itu dia dapat ending terburuk. Jadi Bruno ini bisa kita bilang itu, kalau kita kaitkan dengan yang baik, dia bisa dibilang adalah seorang yang baik gitu. Seperti pertama ia itu, mempertanyakan bahwa orang Yahudi yang baik seperti Pavel kan, seperti pembantunya itu kan baik bantuin dia. Nah kemudian, eee, ketemu dengan Samuel yang baik juga berbagi, bagaimana makanan dan, bercerita pas ini kan. Kemudian dia juga sempat juga pas
akhir cerita dia juga membantu mencari ayahnya Samuel dengan mencoba untuk masuk ke dalam camp tersebut nih lewat pagar besi. Tapi secara tidak sadar dia tuh mengorbankan dirinya karena suatu kesalahan kecil yang cukup fatal bahwa dia masuk ke dalam kamar gas. Nah, gitu. Jadi moralitas ini bukan soal keputusan kehendak seperti katakan kan. Melainkan ini tuh keterbukaan pada sesuatu yang transcendent. Jadi itu yang disebut dengan idea of the good gitu. Atau yang bisa kita bilang juga yang baik. Itu sih, Bert. Terus kita punya pertanyaan keempat, yaitu apakah ada etika keutamaan dalam film ini? Apa saja? Khususnya untuk etika dari Aristotelian atau Kristiani lah ya. Nah, kalau ini bakal mungkin akan saya jawab di sini nih. Etika keutamaan itu sendiri adalah teori etika yang berpendapat bahwa filsafat moral tidak pertama-tama berurusan dengan benar atau salahnya tindakan manusia menurut norma-norma atau prinsip dari moral tertentu, melainkan dengan baik buruknya kelakuan atau watak dari manusia itu sendiri. Kita dapat melihat dalam film ini terdapat etika keutamaan yang lebih spesifik, yaitu etika keutamaan dari Aristoteles atau Aristotelian, yang dimana keberanian dari Bruno serta kemurahan hati Bruno yang berteman dengan Samuel seperti berbagi makanan. Kita lihat di bawah dia setelah walaupun dia belajar sama gurunya, dia diajarin bahwa ditekankan bahwa seorang Yahudi itu hancurin Nazi kan, tapi kalau kita bisa melihat Yahudi yang baik berarti kita udah menjelajahi dunia. Nah, kita melihat si Bruno ini tetap dia bakal berusaha mencari lagi Samuel. Dia bahkan bawa roti buat Samuel kan. Dia main sama Samuel, dia main catur, dia main segala hal yang bisa dimainin sama anak sumurnya gitu ya kan. Nah, saya ingat ada satu adegan di mana Bruno yang nggak jujur sih ya pas ditanya siapa yang kasih makanan ke dia sampai akhirnya dihajar dong sampai babak belur kan matanya kan. Nah, jadi etika keutamaan yang bisa kita lihat bahwa seorang Bruno adalah seseorang yang melihat kesetaraan di mana dia nggak ngelihat bahwa dia Yahudi atau dia Nazi atau dia apa, tapi dia bahwa semua adalah seorang manusia yang bisa jadi temannya gitu. Benar banget. Setuju sih aku sama. Setuju. Nah, kita punya pertanyaan terakhir, yaitu adalah asas moral dasar mana saja yang dilanggar oleh Nazi dalam film ini. Kita lihat bahwa Nazi ini pokoknya kacau banget lah ya. Tapi dalam film ini kita bisa lihat asas moral dasar yang dilanggar oleh Nazi kepada kaum Yahudi. Siapa yang mau jawab nih? Mungkin aku yang menjawab untuk pertanyaan ini ya. Nah, dalam film ini bisa dibilang kalau setiap moral dasar itu sudah dilanggar oleh tentara Nazi. Mungkin yang pertama itu adalah dari kasus ini. Para tentara Nazi itu menggunakan para orang Yahudi sebagai tenaga kerja yang gratis ya, seperti di camp concentration itu, dan juga sebagai subjek percobaan mereka yang tidak etis ya, seperti mereka ingin mencoba mungkin kasyat dari gas yang ada dalam kamar gas itu, atau bahkan mereka melakukan percobaan-percobaan lain yang tidak ditunjukkan di dalam movie itu ya. Nah, hal tersebut sudah melanggar prinsip kehendak baik sih menurut saya, karena mereka tidak memiliki motif yang baik terhadap orang lain. Nah, selain itu melalui eksperimen yang dilakukan, para tentara Nazi juga kerap membunuh setiap orang Yahudi untuk membunuh dan menyiksa para orang Yahudi, dan dalam proses ini Nazi juga menyamaratakan ya setiap orang Yahudi. Simbolnya itu ya mereka memberikan para orang Yahudi baju pijamas yang berbelang itu, strip pijamas, untuk membedakan mereka dan ras lain. Nah, dua kasus tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya para tentara Nazi sudah melanggar dua prinsip, yaitu asas dasar moral, respect kepada orang lain, dan prinsip tidak merugikan orang lain. Nah, tentara Nazi juga memperlakukan orang Yahudi dengan sikap yang tidak baik dan sering mencaci maki mereka. Sedangkan memperlakukan Bruno sebagai seorang keturunan atasan Nazi dengan sikap yang baik dan sabar. Jadi bisa dilihat adanya ketidaksetaraan ya. Dan selain itu
para orang Yahudi juga tidak memiliki kebebasan untuk lari dari otoritas para tentara Nazi. Nah, dua contoh itu juga menunjukkan adanya pelanggaran dalam prinsip asas moral, yaitu prinsip otonomi dan prinsip keadilan. Begitu sih. Benar. Karena kita lihat bahwa sampai anak kecil aja nggak tahu apa dipukulin lah ya. Iya. Ya agak-agak kejam film sebenarnya. Nah, tapi pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir yang kita terima di hari ini. Dan pertanyaan telah habis dan Maximus Talk Show ini kayak harus diakhiri sekarang juga. Jadi terima kasih bagi kalian yang udah nonton dan juga udah mengklik video ini. Dan sampai jumpa di video Maximus Talk Show yang berikutnya. Terima kasih, saya Albertong. Terima kasih. Sampai jumpa.